kejadian di Gresik ini, di Cermai ini. Aduh, susah. Hanya selesai dengan 10.000 meterai. Maka tanduk saya keluar. Saya itu di tempat saya, depan rumah saya itu dibuat sembayang teman-teman yang lain, nutup halaman saya. Tidak pernah saya marah. Dan bukan hanya ditutup lah, acaranya besok lusa, hari ini udah ditutup. Dan pakai speaker keras banget. Bukan hanya mengganggu telinga, kaca itu bergetar. Dan yang bertanggung jawab di negeri ini adalah tentu ya sudah jelas ya, hukum tata negaranya sudah jelas. Ya, sorry saya teriak-teriak sampai kucing saya juga ikut teriak ya. Tapi Karena kucingnya gemes, nggak terkutuk kan, Pak? gemes ini. Ya. Iya, kucingnya juga marah ini. Katanya Iya. kucing kurang ajar itu. Dia akan menutup, Pak. Dia sendiri sembahyang dimanapun, ada orang lain, hanya rosario aja, nggak kedengaran, nggak pakai sound system, didatangi, dilukai. Coba, apakah itu normal orang seperti itu? Kalau saya assessment terhadap mereka, 99% mereka psikopat. Silakan. ABS. Ya, terima Ya, kasih, Pak Pao. Ya, Terima kasih, Pastor. Salam sehat semua untuk teman-teman, baik yang di Zoom maupun yang di streaming ya, di YouTube ya. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Wong Jowo. Mudah-mudahan masih ingat suara saya. Sampean sinten, Pak? Kula Pak Dokter. Dokter sapa ya? Kancane Sestenus. Sing ngurusi wong bocor halus yo. bocor halus Pak Ali, Dalem, Pak. Andi. Ya, heh? Bocor halus Pak Dalem. Sing ngurusi ODGJ lho Pak Andi. Iya, aduh, gimana? Ini memang susah, Pak. Tapi memang orang agama itu bikin orang gila sih, Pak. Ya, pertama ya ini Pak Teddy barang masalah lali saya ambil suaraku. Ya memang lama saya nggak gabung sih, Nggak gabungnya masuk ke di dokter medsos ya? ya di Iya. Dokter Medsos. Jadi kesininya menjadi pendengar setia aja. Yang pertama Pak, saya prihatin bahkan mungkin kalau istilah kasarnya itu mengutuk gitu ya dengan apa yang terjadi ini, karena saya sebagai rakyat Indonesia yang katanya pemerintah kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di mana di situ kita semua sudah tahu bahwa yang namanya agama itu adalah hak yang paling asasi. Itu tukang beca aja tahu. Jadi tukang beca itu beda dengan orang bermental beca ya. Tukang beca itu ada yang sopan, ada yang baik, tapi kalau mental beca itu bisa aja profesor ya. Jadi beda ya. Kebetulan saya akan ngurusi mental sehari-hari. Jadi memang
Kalau kita bicara urusan hubungan kita dengan Tuhan, maka sebetulnya itu hak yang paling asasi dan tidak boleh ada orang lain yang intervensi. Nggak boleh. Negara pun nggak boleh mengintervensi hubungan seseorang dengan Tuhannya. Jadi, dan jangan lupa bahwa di Indonesia bukan hanya ada 5 agama. Yang bertuhan itu juga yang beraliran kepercayaan. Itu juga punya Tuhan. Makanya saya bilang, saya mengutuk dan kutukan ini dengan keras, ya. Saya bukan Tuhan yang Maha Esa, saya bukan yang Maha Besar, ya. Kalau saya yang Maha Besar mungkin rusak teman ya. Tapi dari hati kecil saya sebagai rakyat Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ada peristiwa ini dan setiap hari, itu namanya betul-betul memprihatinkan dan saya mengutuk kenapa itu terjadi. Harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab di negeri ini adalah tentu ya sudah jelas ya, hukum tata negaranya sudah jelas. Ya, sorry saya teriak-teriak sampai kucing saya juga ikut teriak ya. Tapi Karena kucingnya gemes, nggak terkutuk kan, Pak? gemes ini. Ya. Iya, kucingnya juga marah ini. Katanya kucing Iya. kurang ajar itu. Katanya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk ya memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kenapa terjadi seperti ini? Dan bukan satu kali. Teman saya dari Batam bilang, berkali-kali, terus-menerus. Ini mau sampai kapan? Tak iya. Mau sampai kiamat aja. Di mana kehadiran negara dalam perkara ini? Kalau perkara yang kecil ini negara nggak bisa hadir, mission impossible tujuan negara Indonesia bisa tercapai. Omong kosong menuju masyarakat adil dan makmur. Badatun, taibatun, warupun kofur. Aman, makmur, toto tentrem kartotor harjo. Itu menjadi satu pidato yang bombastis. Bombastis itu bagus diomongkan, tapi prakteknya nol besar. Jadi saya minta kepada yang bertanggung jawab di negeri ini, karena saya kan rakyat, bisanya kan bermohon dan bermohon kepada Tuhan sudah, ya. Sekarang bermohon kepada yang bertanggung jawab. Siapapun namanya sampai keliru itu ngomong namanya sampai keliru. Saking semangat 45-nya. Siapapun namanya dan apapun profesinya, apapun institusinya yang terkait dengan kejadian seperti ini, persekusi dan lain sebagainya. Kalau saya sebut institusinya banyak, ya, orang-orangnya juga pejabatnya banyak, harus bertanggung jawab. Kalau tidak, ingat, suatu saat bapak-bapak yang bertanggung jawab ini akan dimintai pertanggungan jawab pada waktu bapak-bapak menghadap yang namanya Sang Khalik itu. Allah yang Maha Besar itu.
Ingat, karena itu yang kedua, saya mengusulkan, saya sepakat dengan Pak Paul, kasus seperti ini harus diproses. Nggak usah mikir kita keadilan, nggak usah mikir. Tetapi yang penting harus diproses. Karena ini melanggar hukum yang paling berat. Melanggar hak asasi manusia yang paling asasi. Saya itu di tempat saya, depan rumah saya itu dibuat sembayang teman-teman yang lain, nutup halaman saya. Nggak pernah saya marah. Dan bukan hanya ditutup lah, acaranya besok lusa, hari ini udah ditutup. Dan pakai speaker keras banget. Bukan hanya mengganggu telinga, kaca itu bergetar. Tapi saya nggak marah. Saya malah datang. Saya memberikan ucapan acaranya apa itu ya. Kan gitu. Maaf ya, itu acara sudah selesai, panggungnya pun nggak dibuka-buka itu, bikin macet. Dia udah polusi suara, udah polusi yang namanya polusi itu ya, kemacetan ya, polusi informasi ya. Tapi karena saya tahu bahwa padahal sebenarnya mereka punya tempat di dekat kira-kira enggak sampai 200 meter ada tempat yang tersedia gede nganggur, nggak dipakai. Pakai di gang, pakai di jalan dan lain sebagainya. Apa enggak mikir di kampung itu ada orang yang mau mati tua? Apa enggak mikir orang itu mau melahirkan lewat mana? Apa enggak mikir bayi-bayi yang dengar suara yang keras itu nanti kalau mendengarkan suara itu, apa enggak mikir kalau bayi itu terus kemudian nggak bisa tidur? Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah komplain dengan masalah itu. Sampai hari ini, umur saya 60 tahun lebih, saya tidak pernah komplain di Indonesia ini. Tapi begitu saya melihat hari ini Pak Paul menceritakan kejadian di Gresik ini, di Cermai ini, aduh, susah. Hanya selesai dengan 10.000 meterai. Maka tanduk saya keluar. Saya sekali lagi sebagai rakyat yang juga istilahnya itu apa ya, yang kita sepakati bersama bahwa memang hak yang paling asasi itu adalah itu, dan kalau itu melakukan terus kemudian lalu dipersekusi dan kemudian tidak ada tindakan apa-apa, ya sudah jauh api dari panggang untuk mencapai tujuan nasional. Aduh, orang Jerman bilang aduh. Jadi ya, kadang-kadang itu ya gimana ya? Kadang-kadang itu perlu juga bocor halus seperti ini terjadi ya. Jadi saya tidak pernah ngomong keras ya di forum-forum seperti di Zoom dan lain sebagainya. Tapi yang kali ini saya sudah nggak tahan ya. Tapi sudah terlanjur 10 meterai ya, 10.000 meterai, tapi nggak apa-apa. Tapi ya bisa toh Pak, ini kan bukan delik aduan Pak. ya. Kita melihat ada persekusi, kita bisa menggugat loh Pak. Rakyat yang melihat bisa menggugat Pak.
Betul. Jadi kalau ini terjadi, ya, maka kita nggak usah mikir ada keadilan kah enggak di Indonesia. Nggak penting. Tapi itu harus diproses. Dan kalau petugas yang terkait dalam pemrosesan ini, siapapun, dan dia tidak mendukung, maka dia melanggar sumpahnya. Karena setiap aparat disumpah, dia akan melaksanakan yang namanya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Dan dia disumpah di bawah kitab sucinya. Kalau dia membeda-bedakan, ya maka mereka sebetulnya sedang melanggar sumpah yang saya katakan di bawah kitab suci itu. Terakhir, Pastor, ya, ini apa yang namanya, kalau saya ini saya agak kalem ini karena saya ngomong roto ilmiah sedikit ya. Menurut saya ya, kadang-kadang saya berpikir begini, Pak. Indonesia ini kan sudah berapa tahun ya, anggaran pendapatan negaranya ini untuk pendidikan 20% ya. Itu kan besar sekali itu. Terus kemana uang 20% itu? Kok masyarakat Indonesia itu kok, mohon maaf, bukan hanya kurang terdidik, tapi tidak bermoral. Setiap hari saya ketemu orang yang mengalami gangguan jiwa itu ratusan, ya. Dan makin banyak anak-anak sekarang yang mengalami gangguan jiwa, ya. Makin banyak orang-orang yang stres, depresi, makin banyak yang bunuh diri, ya. Kejahatan luar biasa, ya. Itu semua karena moralnya ini bermasalah, mentalnya itu bermasalah. Itu kalau di dalam bidang kedokteran namanya gangguan kepribadian. Pribadinya itu enggak beres. Psikopat itu. Borderline personality namanya. Orang yang maunya menang sendiri, ya. Orang yang tidak memikirkan bangsa dan negara ini. Yang dipikirkan cuman dirinya sendiri, untungnya pokoknya kelompoknya sendiri, agamanya sendiri, peduli amat dengan Indonesia. Psikopat itu. Dan itu harus berobat. Nah, kembali ke 20% itu, kemana? Sehingga moral bangsa kita itu kok jadi seperti ini? Banyak sekali orang sakit. Saya penasaran itu. Saya penasaran. Tapi perkiraan saya begini. Karena 20% itu dibagi, Pak. Bukan hanya Menteri Pendidikan aja, bukan hanya Menteri Kementerian Pendidikan aja, bukan hanya Mas apa itu, Mas Menteri itu. Tapi rupanya itu dibagi juga dengan Kementerian Agama. Ini yang jadi persoalan. Nah, berapa persentasenya dan lain sebagainya. Harusnya semua pendidikan di Indonesia ini, ya, kalau menggunakan uang negara harus mau diaudit. Kurikulumnya, kegiatannya, semua harus terbuka, harus bisa dilakukan yang namanya akreditasi, supaya program-programnya sesuai dengan apa? Yang namanya tujuan nasional dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan setiap lembaga pendidikan apapun yang tidak sesuai dengan visi misi bangsa ini, tutup. Even itu Kementerian Agama, kalau nggak mau diaudit, buat apa Menteri Agama ada? Tutup Menteri Agama ini. Saya juga heran ya, kenapa di dalam ID kita itu dikasih agama? Sehingga membuat kalau agama kita dilihat begini, maka orang begitu melihat ID kita, maka sudah ada batas.
pengalaman saya dikafir-kafirkan orang, pengalaman saya dibully karena mata sipit, ya toh? Sekalipun saya bukan Tenglang, saya Jawa asli, saya bukan Tenglang. Nggak tahu kalau dicek DNA-nya ya. Tapi orang tua saya Jawa, petani ya. Tapi karena saya matanya memang rada sipit, sering disingkek-singkek sejak dari kecil. Sampai hari ini. Tapi kalau itu menyangkut diri pribadi, saya nggak jadi soal. Kalau ini menyangkut tujuan dan bangsa, tujuan dan visi dari negara Indonesia yang merusak negara Indonesia ini, maka saya nggak terima itu. Maka arah Indonesia itu menjadi tidak jelas. Sehingga kesimpulannya, Pak, satu-satunya yang menjadi penyebab kenapa kejadian seperti ini, karena mereka-mereka itu nggak terdidik. Kalau mereka terdidik dengan baik, tidak akan melakukan seperti itu. Atau malah mereka dididik seperti itu, Pak. Ya, justru itu tidak terdidik sesuai dengan apa? Visi misi bangsa ini. Iya, jadi dididiknya untuk ke itu tadi Arab tadi, Pak. Tukang beca aja nggak akan, Pak, nutup seperti itu. Ngerti, Pak? Kalau tukang beca di depan rumah saya dulu itu malah baik-baik, Pak. Loh iya. Tapi sekalipun dia S3, profesor, kalau mentalnya becaan, dia akan menutup, Pak. Dia sendiri sembahyang dimanapun, ada orang lain, hanya rosario aja, nggak kedengaran, nggak pakai sound system, didatangi, dilukai. Coba, apakah itu normal orang seperti itu? Kalau saya assessment terhadap mereka, 99% mereka psikopat. Dan itu harus diobati, Pak. Nah, persoalannya yang psikopat banyak. Jadi, kira-kira itu, mohon maaf kalau barangkali terlalu emosional, karena memang saya emosional dan saya marah dengan kejadian ini. Ya. Sampurane Bapak, nuwun sewu. Aku tas ingat Pak. Apa, Pak? Ini Dokter Agung, Dokter Agung. Yo. Sorry Pak, kita udah tua ini kadang-kadang otak kita ini konslet Pak, gak inget. tapi Dokter Agung sebagai orang Surabaya, mari ngomong kalau nggak ditutup dengan jancuk, itu bukan orang Surabaya Pak. Loh, kalau jancuk masih tidak apa-apa, Pak. Itu masih tutup dengan masih kurang, Pak. Kalau kromo inggilnya Surabaya itu mbokne ancuk. Mbokne ancuk. Itu kromo inggil Surabaya. Mungkin kalau kita nggak boleh ibadah di rumah, mungkin sudah saatnya kita orang Kristen ibadahnya di tengah jalan, Pak. Nah, Teragung bilang masuk. Sekarang gini, kita tampar orang, ceplek ditampar. Kemarin kan dikei duit ceban 10.000, minta sorry ya, minta maaf. Tapi sakitnya kan masih ada toh, Pak. Ya. Nah itulah. Repot. Masuk duit cuma 10.000, aduh ilah. Kalau jancuan itu bukan pisuan, Pak. Saya ketemu teman-teman ya apa, Cok? Oh, iya. Kali nggak tahu itu ya, mbokne ancuk, kan gitu. Ya, aduh repot ya. Udah tarik napas Pak. Nanti kena stroke lagi. Aduh. Ya jadi intinya itu. Tapi saya marah betul karena ini bisa menghancurkan Indonesia kalau terus berlangsung. Ya. Jadi terima kasih Pak Pol ya. Saya serahkan kembali. Salam sehat katanya ini. Lausat saya ini. Siapa? Andi wong Jawa itu berhenti dulu karena bekan kok stroke jadi. Ya. Tapi dokter Agung kok sekarang absen ya di medsos ya. Waduh, ngambek ya piye toh, Pak? Bukan. Saya kebetulan ada tambahan kegiatan sore sehingga mesti praktek, Pak. Sehingga sekali-sekali melebu lah, Pak.
Oke, oke, ya siap, siap, Thank you. siap, siap. Atur nuwun, Pak. Nggih, siap, siap. Luar biasa, tepuk tangan buat Dr. Agung. Cino tapi Jowo, Jowo tapi Cino. Luar biasa nih. Tasya silakan.